Bagi kita saat ini di tempat ini, kita boleh mengucap syukur di acara ibadah penghiburan ini. Pengucapan syukur 40 hari terpanggilnya Ibu Mary Darmadi. Kita menaikkan satu pujian yang sudah ada di masing-masing lembar buku kita ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati. Mungkin sebelumnya saya akan sedikit penyampaian atau video. Ada yang saya lupa. Saya ingat setelah pemakaman, setelah saya duduk sendiri di luar, di sofa itu, anak-anak udah tidur. Pemakaman setelah 2-3 hari baru saya ingat. Itu memang waktu itu sebelum muntah-muntah, Mary, dia tuh ada ngomong. Ya dibilang ngomong sendiri ya bisa, atau dia ngomong dengan Tuhan. Saya baru ingat, betul-betul jelas sekali dia ngomongnya. Dalam keadaan kesakitan, yang dia bilang, aduh gua mau muntah. Saya ambil keranjang, saya duduk, saya di bawahnya, saya giniin. Nah, dia bilang singkatnya, Tuhan terima kasih selama ini berkat-berkat Tuhan, selama ini pemberian Tuhan kepada kami sekeluarga. Dia bilang gitu, makasih katanya. Terus terakhir, ampuni saya Tuhan kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ada hal-hal yang tidak baik. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Berkali-kali dia ngomong itu, ampuni, ampuni. Jadi itu betul-betul saya konsen kepada yang dia mau muntah. Jadi saya itu nggak terlalu ini, tapi jelas sering ngomong begitu. Minta ampun lah sama Tuhan. Minta ampun betul-betul. Udah gitu muntah berapa kali, nggak keluar apa-apa, cuma enggak. Dia jatuh peluk saya. Saya kaget, aduh saya ditindis begitu 52 kilo itu. Saya bilang, aduh Mei, lu pingsan kah? Saya lihat mukanya saya gini, dia senyum gitu, tidur senyum. Saya langsung taruh, saya telepon Cian. Pak Kumis buka pintu, Pak Ibu Kumis datang. Udah saya terus bawa ke Grassroots. Nah, saat ini kami akan sedikit pujian meskipun suaranya nggak pas, model nyanyinya nggak pas, tapi Tuhan tahu hati saya dan hati anak-anak. Dia solo sendiri.
Ya di depan dia. Ini lagu yang kita mau nyanyikan itu ada dua. Mungkin itu aja. Kadang suka, terkadang duka, terkadang manis, terkadang pahit. Semua dipakainya untuk kebaikan umatnya. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Tiada yang mustahil bagi Allah. Semua yang tertulis pasti digenapi. Semua yang tertulis pasti digenapi. Terima kasih. Kemudahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku senang Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku senang Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.
altarnya. Ada hambanya dipersilakan. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa beri kami waktu yang manis sekali hari ini untuk kami boleh merenungkan hidup yang sesungguhnya. Bapa, terima kasih bahwa Tuhan tidak memberi kami hidup selama-lamanya di bumi, karena setiap kami pasti akan meninggal. Terima kasih untuk itu, sehingga nggak ada seorang pun yang bisa sombong dalam hidup ini. Roh Kudus, ini waktumu, Tuhan bekerja. Berdoa Tuhan untuk Oma, Mama Cik Mary, terus hiburkan dia. Dan semua saudara-saudara dari Cik Mary, Tuhan menghiburkan mereka. Keluarga Didi yang nggak bersama dengan kami, keluarga Desi nggak bersama kami, Tuhan ada dengan mereka juga. Terima kasih untuk kekuatan-Mu buat Pak Agus bersama dengan keluarga Johan. Terima kasih sehingga kami melihat mereka tetap tegar, kokoh, kuat, teguh di dalam Tuhan. Sehingga kami yang masih ada ini, bagaimana kami boleh berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus, kami akan merenungkan firman-Mu, biar kehendak-Mu jadi buat kami. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi, siang, sore. Begitulah. Kepada semua saudara yang hadir, mari kita merenung. Kita baca yang pertama, Ibrani 9 ayat 27. Maaf. 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan firman Tuhan ini. Dan semua manusia di dunia ditetapkan. Perhatikan. Diputuskan. Ditentukan. Dipastikan. Mati berapa kali? Satu kali. Berarti kita hidup juga Satu kali. Kira-kira kalau kita dapat kesempatan, misalnya satu orang ini 2 kali kesempatan mati, kesempatan hidup, yang satu 4 kali kesempatan mati, kesempatan hidup, yang satu lagi 6 kali, setuju nggak? Setuju tidak? Kenapa nggak setuju? Enak loh. Ayo, kenapa nggak setuju? Tidak adil. Bukan tidak adil. Ayo, kenapa? Kok nggak setuju? Kebanyakan dosa. Kebanyakan dosa. Pak itu mau ngomong apa itu? Kenapa, Pak Merdek? Karena ada yang kesempatan itu lebih banyak. Iya, karena ada kesempatan lebih banyak, bukan. Bukan. Ayo, satu orang lagi jawab. Kenapa? Hidupnya seenaknya, Hidupnya seenaknya. Bukan juga. ngerepot-ngerepotin. Ngerepot-ngerepotin. Betul. Hidup satu kali jangan ngerepoti kayak begini. Mau berapa kali? Ya, jawaban yang betul adalah ya semua maunya Tuhan loh. Loh, betul tidak? Semua mau dia buat hidup ini. Ya, nah untuk itu. Karena manusia ditetapkan ini, ketetapan yang nggak bisa diganggu gugat. Orang kaya bisa merubah ketetapan Tuhan ini? Presiden, raja bisa merubah ketetapan ini? Tidak. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita pikirkan? Hidup yang cuma satu kali ini, dan kita tidak tahu kita akan berhenti, akan titik di usia berapa, nggak ada yang tahu. Inilah itu. Berarti mau tidak mau, ya, berarti mau tidak mau semua kita harus dalam tanda kutip menghemat baik-baik waktu hidup ini. Bukan hemat duit loh ya. Jadi supaya yang pelit nggak samain. Mendengar apa? Menghemat duit. Betul? Kalau hidup ini cuma sekali, maka kita harus menggunakan waktu hidup ini sehemat-hematnya. Ngerti nggak kata menggunakan waktu sehemat-hematnya? Iya, memakai waktu seefektif mungkin. Apalagi Maksimal. memaksimalkan waktu yang ada. Apalagi
Ayo, Memanage. ya, mengelola waktu dengan baik, betul. Apalagi? Tidak sia-siakan. Tidak sia-siakan, betul. Apalagi? Ayo, waktu hidup yang cuma sekali dan kita tidak tahu. Saya tanya juga, kira-kira kalau Tuhan memberitahu waktu kita masing-masing, suka atau tidak? Oh, diberitahu. Ayo, suka enggak? Suka. Bagus. Enggak dong, kau suka gimana? Loh, betul toh? Malah takut loh. Loh, iya atau tidak? Iya, makanya saya bilang suka tadi. Ernest dan Pak Beni. Pak Beni. Pak Beni dan Pak Ernest. Pak Beni. Saudara, Contekan. kunci Tuhan. Kita nggak pernah diberitahu waktu kita titiknya di usia berapa. Maka itu kita harus menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Amin. Jaga diri baik-baik. Karena ada hukum ini. Galatia 6 ayat 7. Coba lihat Galatia 6 ayat 7. Karena ada hal ini. Jadi kita harus gunakan waktu ini sehemat-hematnya. Jangan disia-siakan, dihambur-hamburkan. Ya, yang biasanya berkata, aku nggak bisa tidur loh. Sebelum jam 2 atau jam 3 subuh harus ditanya. Terus selama kamu nunggu ngantuk itu kamu isi apa waktu itu? Ayo, betul nggak? Perlu ditanyakan, nggak apa-apa. Mau tidur jam 2, jam 3 urusannya. Ya, tapi harus tahu sambil nunggu ngantuk itu ngapain? Apa? Pret. Keren. Enggak pernah ikut, Pak. Bapak tahu yang ikut siapa itu tahu. Macam-macam. Betul ya. Jadi ini terserah. Saya mau tidur jam berapa? Kenapa Anda sakit? Kok dia sebelum tidur kan zoom terus kan? Tapi dia nggak pernah ikut. Kata apa kalau ikut? Ya, terus dia ngomong-ngomong. Setelah ini, Siapa tadi? Hendra. setelah ini akan ikut. Ngerti nggak? Nggak apa-apa, terserah mau tidur jam berapa, tapi tanya untuk apa. Semalam kan radio Someka off karena internet. Saya pikir saya bisa tidur sorean. Hei, ada orang dari Garut telepon, saya nggak pernah ketemu orang itu. Garut ya, daerah Sunda. Terus, nah dia tahu nomor HP saya, yaitu dari Zoom, dari Instagram, dia sering ikut. Wah, dia ungkapkan masalahnya. Ya udah, memang saya selesai ngajar itu semalam jam 11 lewat. Panjang pertanyaan diskusinya ini. Ya udah, kalau dia cerita soal hidupnya, aduh, ada yang orang hidup sepahit itu. Dari kecil dia cerita. Ya udah, saya mesti jawab, saya mesti tunjukkan jalan yang benar itu bagaimana. Jadi selalu mikir 24 jam sehari yang Tuhan beri untuk kita. Caranya memanage, mengelola. Hitung dulu untuk keperluan kita. Ya, hitung dulu. Awas ada di antara kita yang berkata, aduh Tuhan 24 jam nggak cukup loh Tuhan. Tuhan bingung, kenapa nggak cukup? Untuk ngalisin alis ini 3 jam. Ya. Untuk lurus rambut ini 2 jam. Misalnya. Untuk menceting jerawat 1 jam. Misalnya asik-asik. Misalnya. Untuk bersihkan kuku saya yang 20 biji ini sekian jam lah. Terus. Belum untuk makan, belum untuk ini, belum untuk itu. Bisa nggak Tuhan menuruti orang itu waktu hidupnya ditambah 30 jam sehari? Ayo, bisa tidak? Mau Nggak bisa.
Itu pun kan nggak mau, enak aja. Ya, ini loh yang kita harus mikir. Jadi usahakan paling tidak 30% dalam 24 jam itu katakan cukup untuk diri. Setuju nggak? 30%. Jadi berapa jam? 8 jam. Itu cukup. Nggak cukup? Nah, nggak cukup. Terus mau tambah berapa? Tambah 2 menit. 2 menit. Harus cukup 8 jam. Ya, karena di sini, oh ya, kecuali anak-anaknya Johan ya, anak-anak dibawa sini masih kecil-kecil, tidurnya perlu lebih 8 jam. Nah, kita yang sudah umur 30-an ke atas jangan banyak-banyak tidur, namanya. Betul tidak? Umur 30 lebih mau tidur berapa jam? Nah, supaya yang 70% kita bisa gunakan, pilih terserah saudara mau gunakan untuk apa. Ada nggak orang menggunakan 70% untuk berbuat dosa? Hah? Ada nggak orang menggunakan sekian puluh persen untuk mikir duit? Macam-macam lah. Maka itu jadi manajer waktu yang baik. Cimeri berapa tahun usianya? 64 ya? 4 nanti Desember ini ya. 60. Kita tahu selama di Nabire Bu Mary jadi berkat yang luar biasa. Maka itu ketika Tuhan panggil dia, nggak sedikit orang yang merasa kehilangan. Berarti selama hidup ada satu yang luar biasa. Ya, ayo baca sama-sama Galatia 6 ayat 7. 1, 2, 3. Jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Mana-mana suaranya ulang. Orang banyak gini kayak nggak ada suara. 1, 2, 3. Jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Wih, ngeri. Jangan ngawur. Jangan sesat. Jangan sembarang. Jangan sembrono dalam hidup ini. Karena Tuhan kita tidak bisa dipermainkan. Apa kata lain dipermainkan? Dicurangi, apalagi? Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tegas loh saudara. Dicurangi, apalagi cepat? Dilecehkan, apalagi? Yang paling gampang. Nah, ditipu, dibohongi. Nggak bisa. Ada orang yang bisa bohongin Tuhan? Dalam dongeng ada Abu Nawas. Dongeng itu dongeng. Nggak bisa, Tuhan nggak bisa dipermainkan. Dalam hal apa dia nggak bisa dipermainkan? Perhatikan kalimat itu. Yaitu apa yang ditabur orang itu pasti akan dituainya. Nah, inilah cara kita menggunakan waktu hidup kita. Tabur. Nah, ayo sebutkan. Hanya ada satu sikap manusia yang sulit menabur dan hampir tidak mau menabur. Apa itu? Oh iya, pintar semua. Orang pelit. Ini penting. Ya, nabur itu nggak cuma uang, nggak cuma kebaikan, macam-macam. Ini yang kita harus pikir selama hidup yang singkat. Kita nggak tahu di umur berapa kita akan berhenti. Roma 2 ayat 16. Roma 2 ayat 16. Maka itu Tuhan tidak bisa dipermainkan, dicurangi, dibohongin, dilecehkan, ditipu, nggak bisa. Udah Roma 2, 16. 1, 2, 3. Hal itu akan nampak pada hari bila Tuhan sesuai dengan Injil yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Wih. Semua akan nampak. Perhatikan.
Semua, Vin, kamu nggak ikut kan? Taruh aja sini. Sudah berhasil, Vin? Oh iya, iya, oke. Ya udah, makasih. Saya ulangi. Selama ini yang namanya manusia bisa berpura-pura baik nggak? Sangat bisa. Maka itu kalimat terakhir ayat 16 Roma 2 ini luar biasa. Semua akan nampak jelas nanti. Nggak ada satupun yang bisa dirahasiakan. Semuanya nampak jelas. Pada waktu apa? Penghakiman. Penghakiman. Jadi nggak cuma yang bukan Kristen, semua pendeta, majelis, hamba Tuhan, orang Kristen, semua akan sampai kepada titik penghakiman terakhir itu. Maka itu selama kita masih hidup, ayo kita mikirkan betul-betul. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita, pasti pun nggak tahu kalau aku mengerjakan ini, awas dia ngomong begitu. Tapi kira-kira ada nggak orang ngomong begitu? Ayo, ada nggak orang ngomong begitu? Ada. Itu orang paling goblok sedunia. Saudara, ini ayat terakhir 2 Korintus 5 ayat 10. Ayat terakhir 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama firman ini. Dan 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Berarti ada yang lolos? Nggak ada. Nggak ada. Semua. Maaf, saya cuma mengingatkan. Minggu malam ketika jenazah Ibu Mary belum dimakamkan, maaf, pasti kita masih lihat Pak Pendeta Markus Sujarwo hadir, betul? Iya. Padahal dia duduk di samping saya 2 bangku di belakang. Siapa ngira? Masih gagah sekali. Bayangkan. Itulah manusia. Maaf, anaknya kan dokter. Di sini kita bisa belajar. Manusia sudah ditetapkan, diputuskan, ditentukan untuk mati hanya 1 kali. Ingat. Maka itu kita semua akan apa? Ayat 10 2 Korintus 5. Menghadap, ayo baca lagi. Takhta pengadilan Kristus. Lanjut. Supaya oleh apa yang patut diterimanya dan dilakukannya dalam keadaan baik ataupun jahat. Selama ini kita menganggap Tuhan yang mengadili kita. Salah. Yang mengadili kita adalah perbuatan kita sendiri, bukan Tuhan. Betul. Ya, betul tidak? Jangan salahkan Tuhan. Kalau sampai ada diputuskan sebagai hukuman, bukan Tuhan yang mengadili. Perhatikan baik-baik. Siapa yang akan mengadili siapa? Perbuatan kita akan mengadili hidup kita. Jadi bukan Tuhan. Apa yang apa? Kalimatnya? Apa yang dilakukan? Nah, apa yang dilakukan selama masih hidup? Baik ataupun jahat. Nah, baik ataupun jahat. Maka itu kenapa firman Tuhan selalu berkata, takutlah akan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Nah, salah satu bentuk takutnya kita akan Tuhan karena ada penghakiman terakhir ini loh. Karena ada pengadilan terakhir ini. Ada yang bisa lolos? Tidak ada. Nah. Maka itu berkali-kali Tuhan Yesus berkata, jangan kau tunjuk orang lain. Betul tidak? Jangan kau hakimi orang lain. Lihat ke dirimu.
karena ada peristiwa. Puji Tuhan, hari ini kita diingatkan akan peristiwa ini untuk kita berhati-hati dalam hidup. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti